Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknik pencegahan kebakaran dan simulasi pemadam kebakaran untuk industri hotel dan restoran di Kabupaten Bogor saya dinyatakan dibuka. Apa sih penyebabnya? Banyak ya. Kalau nanya kebakaran penyebabnya banyak banget. Ini salah satu yang kita tuliskan ya. Pertama ada listrik, isostatis, sumber mekanis, reaksi kimia, petir, debu, blivi. Nah ini adalah semua penyebab dari kebakaran yang terjadi. Iya, hasil penelitian ya banyak. Iya. Tinggal di kita yang mana kecenderungannya. Ya. Listrik pasti ya, kita menggunakan listrik ya. Iya, banyak isu-isu bahwa banyak kebakaran itu dikarenakan ya, listrik yang bermasalah, betul ya? Kalau ini dalam bentuk cat ya, bahwa api itu tumbuhnya gambar seperti teman-teman ini. Ini gambar. Ini cat itu dinyatakan dalam 1 menit. 1, 2, 3 sampai 10 ya. Bahwa api tumbuh ya dari 1 menit dari 0 detik ya. Untuk tumbuh menjadi besar hanya butuh 3 menit. Ya. Ini cat ya hasil penelitian ya. Yang dimana suhunya itu 1000 sampai 1200. Gak mungkin orang bisa hidup di suhu 1000 gitu ya. Pasti udah kebakar. Ternyata kalau dari hasil penelitian ini nyatakan bahwa api tumbuh nggak lama-lama banget ya. Kemudian dia menjalar ke semua arah ya, horizontal, vertikal, dia mencari ya ada ya. Jadi api itu ya akan menjalar ke semua arah, tapi dibantu angin. Kalau anginnya kencang, berarti dia tinggal arahnya kemana dia. Itu yang paling banyak kebakar. Mengenai teknis ketika staf lantai yang ngecas tidak bisa menghandle api tersebut dengan apa, lalu mempertanyakan kepada chief untuk approve mengenai pemakaian header, Pak. Pertanyaannya apakah keputusan tersebut bisa diambil oleh staf lantai karena mengenai problem api yang cepat merambat di 1 atau 2 menit, gitu Pak. Jadi apakah keputusan tersebut sudah bisa diambil oleh staf yang ngecas di lantai pada kejadian tersebut atau memang menunggu approve chief yang sudah diterapkan oleh perusahaan tersebut? Terima kasih Pak Budi. Jadi kalau dia menghidupin gitu ya, tanpa ada koordinasi, kayaknya nggak mungkin juga sebenarnya. Jadi pasti harus ada koordinasi dulu. Dan ingat pompa itu di bawah ya, teman-teman. Pompanya di bawah, dia juga perlu dihidupin kan. Ada pompa listrik ya dari PLN, ada pompa dari diesel misalkan. Dia juga butuh. Cuci pump dulu Pak. Iya, cuci pump dulu gitu. Intinya ada yang inilah yang mencetus awalnya itu. Jadi kalau sendirian flower itu kan selama ini kita definisikan 1 orang gitu ya. Dia mengidentifikasi ada api di kamar dan dia coba padamkan gitu ya. Intinya dia tidak bisa sendirian. Ya, dia harus beberapa orang yang melakukan itu gitu ya. Nah, boleh tidaknya itu nanti bunyinya di prosedur. Kalau memang dia lengkap ya, bisa melakukannya gitu ya, dan punya ilmunya untuk menggunakannya, dan memang Anda mengizinkan, go ahead saja. Tapi kalau Anda ya udah nggak diajarin gitu ya, kayaknya sih nggak mungkin juga ya. Karena ilmunya api kecil sama ilmunya api besar juga berbeda gitu ya. Yang ada paling dia evakuasi, hanya tahu, dan yang mungkin lebih wajib itu menghidupkan alarm sebenarnya. Kayaknya nggak mungkin Pak, terlalu besar apinya gitu, ternyata nggak padam pakai apa. Ya, lebih baik menghidupkan alarm untuk ngasih tahu, Pak ini apinya sudah besar, evakuasi orang dulu gitu. Nah itu strategi maksudnya. Maksudnya di strategi dalam
pengendalian. Kan konteksnya kita dalam EKKG tidak hanya matiin atau pencegahan kebakaran ya, tapi juga menyelamatkan penghuninya, betul ya? Penghuninya harus selamat juga gitu.